Madiun banyak memiliki tempat wisata yang unik, baik warna wisata, wisata alam, wisata pegunungan, maupun wisata air. Saya berkomitmen untuk memberikan inspirasi, memberikan informasi tempat wisata yang bisa Anda kunjungi dengan keluarga. Saya saat ini sedang ada di Waduk Bening Widas yang ada di Saradan, Madiun. Tempat ini tidak hanya tempat wisata saja, akan tetapi juga bisa menjadi bumi perkemahan dan juga menjadi pembangkit listrik tenaga air. Adalah sebuah waduk yang berlokasi di Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, atau berjarak sekitar 40 km ke arah timur dari kota Madiun. Waduk Bening Widas dibangun dengan membendung aliran Kali Bening dan anak sungainya, yaitu Kali Petung, sehingga nama bendungan waduk ini bernama Bendungan Bening. Luas muka air waduk ini sekitar 570 hektar dengan volume waduk normal 33 juta meter kubik. Pada saat ini, Waduk Widas dikelola oleh Jasa Tirta. Pada saat Anda memasuki kawasan wisata ini akan dilakukan protokol kesehatan ya. Jadi teman-teman akan dicek terlebih dahulu suhu tubuhnya. Tiket masuknya untuk weekday yaitu Senin sampai Jumat dewasa 5.000, sedangkan anak-anak 2.500. Sedangkan pada saat weekend yaitu Sabtu dan Minggu untuk dewasa 8.000 dan anak-anak 4.000. Melanjutkan perjalanan ya. Sebelah utara dari Waduk Bening Widas terdapat sebuah gunung yang bernama Gunung Pandan. Gunung tersebut berstatus gunung api istirahat dan tidak aktif. Gunung tersebut merupakan perbatasan antara Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten Bojonegoro. Informasi, konstruksi bendungan Waduk Bening Widas ini dibangun mulai tahun 1977 sampai dengan 1984 oleh Nippon Koi Co. Ltd Jepang dan PT Proyek Brantas dengan biaya 16,832 miliar. Panjang puncak bendungan ini 700 meter, lebar 8 meter, dan tinggi bendungan dari dasar sungai sekitar 31,6 meter. Waduk Bening Widas ini menjadi salah satu objek wisata di Kabupaten Madiun. Fasilitas wisata yang ada di waduk ini antara lain wisata air pemancingan, taman bermain anak, kios dermaga, outbound, banana boat, dan beberapa perahu speedboat, namun jumlahnya terbatas. Di saat pintu masuk sebelah timur kita disambut oleh apa ini? Ya, ini adalah kijang. Kita bisa berhenti sebentar untuk melihat kijang-kijang ini dan ada menjangan ya. Ini lihat ya, tanduknya dia panjang. Dan anak saya coba-coba untuk memberi makan nih. Kira-kira mau nggak ya dia dikasih makan? Di sisi sebelah lain kita bisa melihat ada keindahan burung merak nih teman-teman ya. Cuma sayang ini dia bulunya tidak melebar sehingga kita tidak bisa melihat keindahan burung merak ini ya. Dekat. Ini ya, kijangnya sedang diberikan makan. Jadi tadi itu sempat metik rumput-rumputan seperti itu dan coba diberikan makan dan wow, ternyata asik juga ya. Jadi ini juga salah satu pembelajaran buat anak-anak ya. Jadi kita bisa memberi makan nih kijang-kijang yang ada di sini nih teman-teman ya. Kita akan berjalan dan kita akan menelusuri ya pinggir-pinggir Waduk Bening Widas ini ya. Di sini saya lihat ada beberapa orang, bukan hanya beberapa tapi banyak orang yang sedang apa?
Memancing, seru banget ya. Jadi tempat ini bisa buat memancing dengan pemandangan yang luas, dengan pemandangan yang indah. Jadi selain mencari ikan juga bisa sebagai tempat refreshing. Waduk Bening Widas ini dengan fasilitas taman wisata dan cocok untuk olahraga outdoor seperti jelajah alam, fun run, fun bike, dan trail. Juga didukung pemandangan alam yang indah. Perpaduan antara unsur gunung, air, dan hutan yang menjadi ciri khas kekayaan alam Indonesia. Pariwisata Waduk Bening Widas ini memiliki keindahan alam yang luar biasa, didukung oleh masyarakat yang ramah dan juga dekat dengan akses tol. Wisata Waduk Bening Widas ini juga terus dikembangkan. Pada awal tahun 2020 akan memiliki wajah baru serta diharapkan dapat memenuhi keinginan pengunjung dalam menikmati wisata waduk. Cuma ya memang pada saat ini masa pandemi ya, jadi pengunjung tidak sebanyak biasanya dan kita lebih bisa menikmati nih keindahan alamnya ya teman-teman ya. Itu benar-benar asri, benar-benar alami, dan kita benar-benar bisa refreshing nih di sini teman-teman ya. Ini kita ada di bagian sebelah timur ya, pohon-pohonnya besar-besar seperti itu, dan kita akan mencari tempat parkir dan juga kita akan menuju ke anjungan sebelah timur ya. Saya pengen naik kapal. Beberapa titik dan ada beberapa sudut yang di sini ya, ada beberapa plang mekanisme keselamatan pengunjung Taman Wisata Bendungan Waduk Bening, dan juga disiplin adalah vaksin corona nih teman-teman ya, harus mematuhi protokol kesehatan. Dan di sini juga ada pencegahan perubahan iklim nih teman-teman ya, kurangi sampah, hemat dan maksimalkan energi, lebih sedikit polusi, lebih banyak manfaatnya ya. Jadi teman-teman bisa sedikit membaca biar tidak lupa untuk selalu menjaga kelestarian lingkungan. Sebelum naik kapal, bolehlah kita menyenangkan anak-anak untuk bermain ya. Di sini ada spot-spotnya yang bisa kita sewa. Di sini ada tempat memancing, kemudian tempat menggambar, kemudian apalagi ya, kita lihat di sini apa aja yang bisa kita mainkan anak-anak. Ada salah satu spot yang menarik nih teman-teman ya, mainan anak untuk melatih ketangkasan. Ya, di sini kita bisa bermain tembak-tembakan ya, dan itu bukan tembakan biasa, tapi tembakan ini adalah untuk menguji ketangkasan anak-anak untuk melihat kefokusan dia gitu ya. Jadi biar anak-anak itu lebih fokus, jadi ini ditembak ke suatu titik. Di sini ada beberapa spot foto yang ini ya, ada I love you, ada Marsha dan Teddy and Bear seperti itu, dan teman-teman bisa menggunakan ini sebagai latar belakang foto ya teman-teman ya. Ini ada beberapa fasilitas yang bisa kita sewa atau kita gunakan ya, seperti lahan outdoor atau gazebo. Di sini adalah bisa digunakan untuk pertemuan komunitas atau reuni, dan biayanya adalah 200.000 per hari. Flying Fox itu biayanya 15.000 kalau dewasa dan 10.000 untuk anak-anak. Juga materi sumber daya alam dan jelajah alam ini biayanya 25.000 per orang. Tentang sumber daya alam, manfaat dan juga fungsi bendungan ya.
Kalau perahu boat ini murah aja ya teman-teman ya, hanya 10.000 per orang. Juga camping ground ya, bersinergi dengan alam, menikmati wisata alam yang masih alami. Paketnya 3 hari itu 100.000, 2 hari per harinya 80.000, dan jika 1 hari biayanya adalah 70.000. Oke, kita akan bermain-main dulu lagi ya. Di sini juga ada tempat hiburan untuk anak-anak yang ini adalah free alias gratis. Jadi anak-anak bisa bermain ketangkasan di sini. Ada berbagai macam permainan nih teman-teman ya di sini ya. Ini yang pertama ini dia ketangkasannya bisa seperti ini ya. Kita akan lihat lagi yang lain. Di sini ada prosotan, ada jungkat-jungkit. Jadi biarkan anak-anak kita bermain dengan lepas, menikmati keindahan alam. Dengan berbagai fasilitas yang ada, kita harus manfaatkan nih. Memantau anak-anak bermain, saya akan teruskan untuk informasinya ya. Jadi di sini kita bisa menyewa gedung gardu pandang. Ini bisa digunakan untuk reuni maupun rapat dan sebagainya. Untuk paket lengkapnya termasuk sound system dan proyektor adalah 1 juta per hari. Sedangkan untuk paket standar yaitu tanpa sound system dan proyektor adalah 750.000 per hari. Tidak hanya itu, ada juga event komunitas ya. Untuk event mobil itu adalah 50.000 per orang, dan sedangkan untuk event motor itu adalah biayanya 35.000 per orang. Ada juga termasuk paket outbound ya teman-teman ya. Paket lengkapnya untuk dewasa itu 100.000 per orang, sedangkan untuk anak-anak itu 95.000 per orang. Sedangkan untuk paket outbound yang standar itu 50.000 per orang untuk dewasa dan 45.000 untuk anak-anak ya. Jadi siap-siap nih ya kita menikmati keindahan Waduk Bening Widas dengan segala fasilitas yang ada. Karena sekarang masa pandemi, saya tidak bisa menikmati ke semua fasilitas tersebut ya. Jadi memang seadanya saja saya mereview hari ini. Ada salah satu pohon yang memang sudah kering ya. Ini dibangun dan diresmikan oleh Bapak Presiden Soeharto pada tahun 1982. Dan pada tanggal 19 Januari 2010 di sini ada pohon trembesi yang ditanam langsung oleh Bapak Presiden Bambang Susilo Yudhoyono ya. Ini trembesinya Bapak SBY ya, sudah 11 tahun berdiri di sini. Selain berfungsi sebagai bendungan untuk keperluan pembangkit listrik tenaga air, bendungan ini juga berfungsi sebagai objek wisata tentunya ya. Di sini pengunjung bisa menikmati waktu dengan memancing, camping, dan juga berkemah. Ini merupakan bagian daerah aliran Sungai Brantas dan bagian dari pengelolaan Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan atau KPH. Dengan suasana alam yang masih alami dan areal yang luas, Bendungan Bening kerap kali diadakan kegiatan pramuka karena memang lokasi di Bendungan Bening ini cukup representatif untuk melakukan kegiatan perkemahan. Waduk Bening ini memiliki luas 860 km dan difasilitasi dengan kolam pancing, taman bermain, kios, dermaga, dan perahu-perahunya. Tentunya juga ada penginapan dan rumah makan di sekitarnya.
Dan saatnya kita akan naik kapal ya. Jadi kapalnya di sini kita akan menunggu. Kalau misalkan sudah ada yang merapat ke dermaga, kita akan segera merapat untuk naiknya. Dan ini adalah biayanya 10.000 per orang ya. Hati-hati ya, ini jalannya sudah agak lama, sudah agak tua, takutnya kejeblos kakinya. Hati-hati dan kita akan menuju ke kapal. Di depan ada beberapa orang yang juga sudah mengantri ya. Dan tidak harus menunggu penuh sih kapalnya untuk berangkat. Jadi ya kadang-kadang 6 orang, 8 orang pun tetap akan diberangkatkan. Dan itu dari situ kelihatan bahwa ada kapal yang akan merapat ke dermaga ya teman-teman ya. Pemandangan langit biru dengan lukisan awan di atasnya. Itulah keindahan ciptaan Allah yang Maha Kuasa yang harus kita nikmati. Sejenak kita lepaskan pekerjaan kita, sejenak kita lupakan masalah-masalah kita dan kita nikmati keindahan alam semesta. Waduk Bening Widas, Madiun. Saatnya kita antri mau naik kapal ya, hati-hati ya teman-teman ya. Jadi ini bukan kapal yang tadi bersandar, tapi sudah ada kapal yang menunggu kita. Jadi kapalnya memang gantian ya.
setelah naik kapal kita akan menelusuri ini yang sisi sebelah barat ya teman-teman ya. Banyak warung makan di sini, jadi teman-teman kalau mau menikmati makan siang ya di sini teman-teman bisa pilih aja gitu kan. Menunya banyak ya, paling banyak sih lebih ke ikan goreng, ke ikan bakar seperti itu yang menjadi ciri khas ya di sini. Sebelah barat ini ada zona baper ya teman-teman ya. Zona baper Waduk Bening ini adalah merupakan privat area. Tempat ini bisa buat berkencan seperti itu, dan juga mungkin ada yang mau melamar kekasihnya di sini. Di sini ada private area. Dan juga di sini tersedia yang namanya gembok cinta ya teman-teman ya. Kalau di sini biasanya orang-orang itu kesini sekeluarga seperti itu, bawa tikar sendiri, bawa makan sendiri, dan akhirnya mereka nikmati hidangannya di sini sambil menggelar tikar dan menikmati pemandangan Waduk Bening Widas. Ini adalah salah satu refreshing yang asik banget nih teman-teman ya. Jadi ada beberapa titik, ada beberapa keluarga di sini, dan di sana itu juga rame banget. Itu ada satu komunitas, satu keluarga gitu yang sedang foto-foto di tempat yang private area tadi. Biar sehat, Bu. Bukan sulap, bukan sihir. Aku lompat aja ngasih. Di sini teman-teman bisa terapi kaki ya. Jadi sejenak setelah melepas penat, setelah refreshing, kita bisa melepaskan energi di sini ya teman-teman ya. Bisa jalan-jalan di sini. Ini memang salah satu tempat untuk terapi kaki nih teman-teman ya. Satu lagi, ada satu spot lagi yang harusnya teman-teman bisa foto di sini ya. Di sini ada sepeda di atas pohon. Cuma saya ngeri-ngeri sedep, jadi saya nggak foto di sini ya. Oke teman-teman, jadi ini ada salah satu terapi di sini yang teman-teman ini di taman yang barat ya teman-teman ya, bisa di sini ini terapinya di kakinya itu sakit banget, ada batu-batu kecil di situ ya. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bisa memberikan inspirasi dan juga memberikan informasi buat teman-teman ya untuk tempat wisata, dan jangan lupa di subscribe ya, di like kalau teman-teman suka. Lonceng notifikasinya jangan lupa dinyalakan. Ini lagi sakit ya.